ahli untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur tahun 2024. Ada 3 bagian yang mulia dari keterangan ahli saya. Bagian pertama, memilih atau memberikan suara pada pemilu merupakan perangkat paling dahsyat yang pernah diciptakan manusia untuk mengalahkan ketidakadilan dan menghancurkan tembok mengerikan yang memenjara dan memisahkan manusia hanya karena mereka berbeda satu sama lain. Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang akan berhak mewakili dan memegang kuasa atas rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif. Undang-undang pemilu telah mengatur seperangkat norma dan prosedur yang digunakan dalam rangka menjaga kemurnian suara pemilih. Selain itu, dari pemilu ke pemilu harus diakui, skema penegakan hukum dan keadilan pemilu di Indonesia makin tertib dan terkonsolidasi, baik dari sisi pengaturan, kelembagaan, maupun perangkat dan sumber daya pendukungnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur 6 kelompok masalah hukum pemilu, meliputi pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilihan, sengketa pemilihan berupa sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang keenam, perselisihan hasil pemilihan. Terkait perselisihan hasil pemilihan, pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Mestinya, jika segala sesuatu telah berjalan baik dalam menangani berbagai masalah hukum pemilu yang muncul di pemilu, Mahkamah Konstitusi bisa menjadi last resort atau ultimum remedium untuk memperjuangkan keadilan pemilu setelah semua upaya dilakukan pada fase pra-Mahkamah Konstitusi. Jika ada yang tidak terselesaikan dan tuntas sebelumnya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi jalur hukum terakhir bagi para pencari keadilan pemilu. Namun demikian, meski pengaturan dan kelembagaan pemilu era reformasi dari masa ke masa telah didesain dengan jauh lebih baik dan terkonsolidasi sejak keberlakuan berbagai undang-undang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah, potensi terjadinya pelanggaran, kecurangan, kejahatan, ataupun manipulasi pemilu tetap ada. Maka dalam kondisi seperti itu, Mahkamah menjadi berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu, terutama jika penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga yang menangani masalah hukum pemilu pra-MK masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Hal itu sebagaimana juga telah tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024. Bagian kedua terkait dengan perselisihan dan mekanisme dari Aceh dari atas. Sekaligus dalam perundang-undangan tersebut yang saya jelaskan di atas, koreksi itu masih bisa dilakukan dalam forum penyelenggara satu tingkat di atasnya. Jadi soal koreksi suara itu makanya perundang-undangan, baik perundang-undangan nasional maupun perundang-undangan di Aceh, itu memberi ruang menjaga betapa suara rakyat itu penting sekali sehingga bisa dilakukan berkali-kali untuk menjaga atau mengkoreksinya, ruang koreksi. Meskipun dalam perkara aku itu tidak digunakan ruang itu. Kemudian kedua, mekanisme pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh pemohon, ya, menurut saya itu tidak memenuhi unsur TSM. Jadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dapat dimaknai terjadi apabila terdapat pelanggaran yang tidak secara kebetulan, berlangsung secara mistis atau sporadis. Pelanggaran terstruktur sistematis mengindikasi adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas.
Pelanggaran masif terjadi apabila terbukti dilakukan secara luas, dahsyat, dan merusak. Sifat sistematis, terstruktur, dan masif diakumulasikan sebagai bentuk pelanggaran dengan skala besar, menyeluruh, serta berencana. Melihat praktik TPS sebagai mana dikonstruksikan oleh pemohon, maka berdasarkan kajian saya di rangkaian tulisan pemohon dalam permohonannya untuk menarik masuk dengan narasi bahwa proses normal penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan seolah-olah ada pelanggaran dahsyat dan sistemik. Padahal di setiap tingkatan penghitungan suara dan rekap suara berkali-kali dibuka ruang untuk koreksi secara berlapis bila mana dianggap terdapat ada kesalahan dan kekeliruan. Sejumlah TPS yang dikonstruksikan dalam permohonan aku agar masuk ke TSM jauh tidak relevan karena tidak ada tindakan atau perbuatan yang merusak prinsip-prinsip pemilihan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga terkait dengan otoritas, menyangkut dengan pemilu itu ada beberapa kelembagaan, masing-masing punya wewenang dan tugasnya. Ada Panwas, kemudian ada KIP, kemudian ada DKPP. Jadi semua itu dalam konteks pilkada di Aceh Timur saya, nggak ada satu perkara pun ya yang diproses ya baik pidana maupun administrasi, baik pidana maupun kode etik ya tidak ada. Sehingga ketika kita mengatakan ada masif, ada sistematis dan terstruktur, nggak ada kaitan, nggak ada hubungan, nggak ada kausalitas antara kelembagaan-kelembagaan yang mempengaruhi hasil. Kemudian yang keempat, Aceh merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan dan kerentanan tinggi sebagaimana pemohon sampaikan. Pilkada di Aceh, terutama di Aceh Timur, sebagai salah satu penyebab determinannya terjadi pemilahan sosial, ya itu adalah pilkada. Jadi makin cepat penyelesaian perselisihan pilkada itu semakin baik bagi penyembuhan sosial. Itu yang terjadi di Aceh, jadi mencekam gitu. Kemudian yang penutup, terakhir. Pelaksanaan pelanggaran yang dikonstruksikan dalam permohonan pemohon sama sekali tidak menunjukkan ada tindakan perbuatan jahat yang saling bertaut untuk merusak prinsip-prinsip pemilihan. Sehingga persoalan-persoalan yang dimohonkan tidak berdasar untuk Dilaporkan Anda sebagai saksi lapor di situ. Saya cuma tanya kepada KPPS kenapa kejadian kok sampai begitu. Nah ya, ada lapor kejadian khusus di situ. Di situ kan ada panwasnya. Waktu kejadian tersebut tidak ada. Siapa yang tidak ada? Panwas nggak ada sana. Anda habis itu di panwas datang lapor nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada orang sana, saya nggak sempat lapor. Hah? Karena nggak ada panwas di sana, saya nggak sempat lapor, Pak. Loh, mestinya ya lapor, itu saksi itu harusnya bertanggung jawab kan. Harusnya Anda lapor begitu, kayak begitu itu lapor. Lapor terus dicatat dalam kejadian khusus. Pada waktu hasil penghitungan suara selesai, Anda mestinya di situ minta ini harus dicatat. Anda sudah tanda tangan sah gitu, nggak ada apa-apa kok di situ. Saya tidak tanda tangan. Loh, tanda tangan nggak? Si Mahdi? Itu tanda tangan yang dipalsukan tanda tangan saya. Saya tidak terima waktu itu. Susah ini kalau gini ini. Ada tanda tangannya. Tanda tangan di KWH hasil saya tidak ada. Dan sudah ditandatangani di tempat saya tanda tangan tersebut. Coba tolong di KTP-nya Pak Mahdi sama itu tadi. Di bukti T berapa di situ? Jadi kenapa saya agak detail begini? Agak detail begini karena apa? Aceh, Madura, Papua, Maluku itu selalu nggak jelas begini. Ya, gimana?
Punya termohon, mana buk bawa sini? Ada KTP kan? Nah, coba punya termohon, itu buktinya P berapa itu? C hasilnya yang ditandatangani Pak Mahdi gimana? Coba bawa sini. Hah? Bukan, ini kita mau cocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan di KTP-nya. Dia lihat tanda tangannya di mana? Pak Mahdi tanda tangan itu di mana? Di C yang mulia. Hah? Di C hasil. C hasilnya mana ada? Ada itu yang mulia tapi Enggak, tadi bisa dikatakan Anda bisa bilang kalau ada tanda tangannya dari mana? ini kita lihat di Sirekap yang mulia. Info pemilunya kita cek dia tanda tangan yang mulia. Mana tanda tangannya? Kita cocokkan dengan tanda tangan dia di KTP. Oh, di tanda tangannya di anu. Oke, coba. Kuasa hukum sini, coba sini. Sisi salah satu. Pihak terkait satu. Bawaslu coba sini. Dibesarin. Maju ke sini. Yang mana Madri? Madri yang mana? Bukan dia nggak usah. Ini aja tanda tangan. Coba sekarang Madri tanda tangan lagi kayak apa? Tanda tangan di kertas. Ya, ini ada kertas ini nih, ada kertas nih. Ada yang mulia. Ini ada kertas nih. Di sini ada yang mulia. Enggak, saya aja punya kertas. Oh, sini tanda tangan. Nanti anu kasih honor tanda tangan. Latar belakangnya itu sebelum masa kampanye saya screenshot salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan saya posting di Facebook supaya menjadi perhatian kepada kepala desa. Jadi bunyinya begini di postingan saya dari Undang-Undang. Kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis yang regulasinya tertuang dalam pasal 280. 282 dan 49. Itu begini ya. Jadi yang namanya kepala desa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Titi. Bu Titi mengatakan kepala desa itu prinsipnya harus netral. Tidak boleh berpihak pada pasangan calon. Tapi kalau dia tidak netral, ngasih duit itu pelanggaran namanya tindak pidana pemilu. Tapi kalau yang kayak gini deklarasi, membuat video mendukung pasangan calon, itu namanya tidak netral tapi melanggar administrasi pemilu. Ini supaya tahu persis. Nah kalau administrasi pemilu, Bawaslu atau Panwaslu itu melaporkannya hasilnya tindak lanjutnya kepada PJ Bupati, tidak ke Gakumdu, salurannya masing-masing ada yang jelas ini. Ya, jadi posisinya harus jelas. Apalagi Pak Masri yang mau disampaikan? Jadi karena memang itu salah satu rentetan, karena sebelum deklarasi maupun pasca deklarasi, karena beberapa kali sering melakukan pertemuan-pertemuan di wilayah Kecamatan Madat, itu dibuktikan dengan setiap pertemuan kepala desa itu ada hadir mantan ketua forum yang juga dia sebagai ketua tim di kecamatan untuk 03. Jadi sehingga dikhawatirkan pada saat itu jika memang tidak dilaporkan, ini sangat berbahaya terhadap demokrasi. Tapi kan sudah dilaporkan kan? Sudah dilaporkan. Dan sudah diproses oleh Bawaslu kan? Sudah diproses dengan melimpahkan ke PJ Bupati. Nah iya, itu sudah kan. Akan tetapi ada lagi apa? Akan tetapi dengan terlibat kepala desa itu kan bisa mempengaruhi itu kan hasil. kesimpulannya. Kesimpulannya. Anda tidak boleh menyimpulkan. Oh, siap. Yang mulia. Siap salah. Ya kan? Tidak boleh menyimpulkan.
kita nanti memperkirakan apakah ada pengaruhnya atau tidak, gitu ya. Nggak boleh menyimpulkan, kalau saksi nggak boleh menyimpulkan. Siap. Kalau ahli lah boleh menyimpulkan, ya. Cukup ya? Cukup. Baik, dimatikan kalau sudah cukup. Baik, jadi Bawaslu sudah diproses ini. Jadi ada 8 kepala desa di Kecamatan Madat. 18 dari 26 18. Iya, terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya ada 19 kepala desa Yang Mulia. Nah, yang satu laporan atas nama Mas Ri juga dilaporkan atas kepala desa yang mendukung pasangan 01 Yang Mulia. Oh. Jadi bukan saja yang mendukung pasangan 03 Yang Mulia, juga tapi mendukung pasangan 01. Tetapi ketika kita lakukan kajian dan klarifikasi Yang Mulia, saksi yang dihadirkan oleh saudara Mas Ri atau pelapor ketika datang ke kita undang di kecamatan untuk kita klarifikasi, kita akan menyerahkan BA sumpah Yang Mulia. Iya. Tetapi ketika kita mau menyumpah saksi, langsung pulang. Dia bilang, saya tidak melihat, saya tidak mau bersumpah karena ini kena dengan Allah. Langsung pulang. Artinya, saksi yang dihadirkan oleh pelapor, berarti dia hanya untuk mengada-ngada ketua. Sehingga kami paksakan pada saat itu, karena kebetulan ketua, Yang Mulia, antara kantor Panwasli dengan Kecamatan Madat itu adalah penghujung yang sangat jauh, sehingga kita butuh waktu ekstra untuk turun ke lapangan. Pada saat itu saksinya langsung pulang Yang Mulia. Saksi yang mana itu? Yang dihadirkan oleh pelapor. Karena yang dihadirkan oleh pelapor hanya 1 orang saksi dan kasus tutup, dan yang bersangkutan menyampaikan kepada kami, saya pulang karena ini disumpah. Saya pikir tidak sumpah. Berarti ada sesuatu hal karena ini bersumpah demi Allah atau demi Tuhan yang Maha Esa, si saksinya pulang. Sehingga kami menyimpulkan bahwa kasus ini bukan pelanggaran pidana tetapi pelanggaran administrasi, dan kita lakukan rekomendasi kepada PJ Bupati. Kebetulan saya juga sudah berkonfirmasi langsung dengan PJ Bupati melalui via phone. Saya tanyakan bagaimana surat tindak lanjut yang kita rekomendasikan kepada PJ Bupati. PJ Bupati menjawab bahwa surat tersebut sudah kami tindak lanjuti dengan memanggil kepala desa untuk melakukan pembinaan di tanggal 23 November 2024 Yang Mulia. Nah, sudah ditindaklanjuti karena yang bahkan beliau juga sudah menyampaikan kepada kami, sudah mengeluarkan surat himbauan kepada ASN dan kepala desa Yang Mulia. Untuk yang 18 tadi sudah ditegur berarti kamu? Sudah ditegur, malah yang